Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, apa yang ditampilkan dalam lingkungan jiwa ini bukanlah kekuatan dewa sejati, tetapi tonnya yang terkandung di dalamnya, memungkinkan para pejuang untuk mengunjunginya secara langsung dan memahami jalan dewanya. Satu orang yang menjaga kota terpencil bisa melawan ribuan pasukan dengan satu pedang. Dari tubuh prajurit iblis ini ada semacam aura yang mendominasi langit dan bumi. Setelah serangan ini, tidak ada seorang pun di pasukan iblis yang berdiri. Tentu saja, kecuali Lo Sheng. Tapi setelah Lo Sheng lolos dari energi pedang, saat dia bangun, mata prajurit iblis itu tertuju pada Lo Sheng. Saat dia menjadi sasaran prajurit iblis ini, Lo Sheng merasakan tekanan yang sangat besar. Kenapa Anda tidak berbaring? Prajurit iblis itu meraung, yang membuat jiwa Lo Sheng bergetar. Tapi mata Lo Sheng tegas dan dia hanya menjawab dengan tenang. Kaki saya belum patah, jadi saya tidak akan berbaring. Jika Anda tidak ingin berbaring, berlututlah. Prajurit iblis itu meletakkan rambut panjang di tangannya dengan lampion pedangnya. Dia menunjuk ke arah Lo Sheng dan pedang besar itu ditekan ke bawah. Meskipun pedang itu tidak menekan Lo Sheng secara langsung, tapi Lo Sheng langsung merasakan tekanan kuat. Menekannya di pundaknya. Di bawah tekanan kekuatan besar ini, lutut Lo Sheng sedikit melunak. Ada kekuatan yang dahsyat dan mendominasi dalam tekanan ini, yang seperti gunung besar yang menekan Lo Sheng. Bagaimanapun, Lo Sheng saat ini adalah tubuh jiwa, dan kekuatan ini bukanlah kekuatan nyata. Secara alami, ia tidak dapat menggunakan kekuatan sisik naga untuk melawan. Jika Anda masih tidak berlutut, serahkan pada saya. Prajurit iblis itu berteriak keras. Pedang itu diturunkan 2 poin lagi, dan kekuatan korpsifnya juga meningkat 2 poin. Jadi kekuatan yang dimiliki Lo Sheng secara alami juga meningkat 2 poin. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lo Sheng meluruskan kakinya, tetapi masih berdiri kokoh di tempatnya. Matanya menatap tajam ke arah prajurit iblis itu, tanpa ada tanda-tanda kompromi di wajahnya. Saya Lo Sheng tidak berlutut ke langit atau ke tanah, dan saya tidak memiliki rasa bersalah dalam hidup saya. Jadi bagaimana saya bisa berlutut pada Anda? Lo Sheng berkata dengan dingin dan tubuhnya menjadi lebih tegang, yang membuat prajurit iblis itu mencibir. Jika Anda tidak berlutut, maka Anda akan mati. Segera, energi pedang yang sangat tebal dan membawa kekuatan yang maha tinggi menebas ke arah Lo Sheng. Lo Sheng juga membalasnya. Meskipun pedang raksasa yang dia lucuti dari prajurit iblis tidak cocok untuk digunakan, pertempuran di tingkat jiwa pada awalnya dilakukan dengan momentum. Jadi dia juga menebas dengan satu pedang. Tuar! Niat pedang Lo Sheng menebas dan bertabrakan dengan energi pedang yang tebal, tapi langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, mata Lo Sheng sedikit menyipit dan dia mundur beberapa kaki. Saat mundur, mata Lo Sheng tiba-tiba berubah. Semua emosi di matanya menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang ekstrim. Pedang Yi Sheng. Pedang Yi Sheng pada awalnya adalah jurus pedang yang dibuat dengan wawasan tingkat jiwa. Sekarang, Lo Sheng berada dalam kondisi jiwa. Itu setara dengan melepaskan beban tubuh. Pedang Yi Sheng ini digerakkan dengan memotong emosi, dan pedang ini juga lebih murni. Tuar! Energi pedang besar bertabrakan dengan niat pedang tajam Lo Sheng yang menyebabkan suara teredam terdengar. Meskipun energi pedang ini kecil, dia tidak dapat dihancurkan. Sehingga dalam tabrakan ini, dengan paksa membuka celah pada energi pedang. Ketika energi pedang menyebar ke Lo Sheng, Lo Sheng secara alami berhasil melewati celah.
Kali ini giliran prajurit iblis yang mengungkapkan keterkejutannya. Sebagai tanda jiwa dari dewa sejati, dia tentunya tidak memiliki kekuatan dewa sejati. Namun saat dia menebaskan pedang ini, dia menunjukkan hegemoni pedang tersebut secara ekstrim. Namun dengan mudah dipatahkan oleh junior di depannya. Tapi prajurit iblis itu juga menebas dengan pedangnya lagi. Kemudian energi pedang lain yang sangat mendominasi menyapu keluar. Menghadapi energi pedang, ekspresi wajah Lo Sheng dan pedang raksasa di tangannya terayun lagi, menghancurkan energi pedang lagi. Setelah mematahkan energi pedang prajurit iblis 2 kali berturut-turut, prajurit iblis itu tertawa keras. Dia menahan pedang panjang di tubuhnya, lalu tiba-tiba melangkah maju dan langsung menuju ke Lo Sheng. Melihat prajurit iblis datang langsung ke arahnya, wajah Lo Sheng acuh tak acuh. Pedangnya berputar di udara, tapi dia menusuk ke arah prajurit iblis itu lagi. Dengan pedang Yisen. Namun, meskipun dewa sejati ini hanyalah tanda jiwanya, dia adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan oleh Lo Sheng. Tapi koridor kaisar hanyalah sebuah ujian. Yang bisa dilakukan Lo Sheng hanyalah memaksimalkan kekuatannya. Karena dia percaya bahwa jika dia tidak bisa melewati koridor kaisar, Lo Sheng khawatir maka tidak banyak orang yang bisa melewati medan perang impian ini. Terlebih lagi, ketika dia melewati obor pertama, wanita bernama Yuhan tidak bersaing dengannya. Bagaimanapun, ini adalah ujian dan pencerahan yang berhubungan dengan Shinto. Sial! Saat pedang itu bertabrakan, terdengar suara yang tajam. Sosok Lo Sheng tiba-tiba mundur, lalu menebas dengan pedang Yisen lagi. Lagi pula, pedang Yisen hanya memiliki satu jurus, yaitu mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan. Namun ada kerumitan dalam kesederhanaan. Sehingga dia bisa menebus 10.000 gerakan dengan memotong emosinya. Bahkan Ijian Tianxun, dia mampu melawan dewa sejati dengan kekuatan Tianxun. Sial! Saat pedang itu bertabrakan, keterkejutan di mata prajurit iblis itu menjadi semakin intens. Sejak dibukanya koridor kaisar, banyak pemuda sombong telah melewatinya. Dan bukanlah tugas yang mudah untuk membuat para junior ini berlutut. Tapi tidak ada yang bisa bertarung dengannya dengan begitu banyak gerakan. Dan dia juga menemukan bahwa aura yang terkandung dalam niat pedang anak ini tidak lebih lemah dari miliknya. Jadi di mata dewa sejati ini adalah hal yang sangat ajaib. Bagaimanapun pedangnya mengandung kekuatan dominasi. Dan dia menggunakannya untuk mencapai jalan dewa. Namun dia tidak tahu mengapa seorang anak dari alam laut dewa bertarung melawannya dengan satu gerakan pedang. Ilmu pedang macam apa yang Anda latih? Prajurit iblis itu bertanya dengan dingin. Apakah Anda tidak tahu? Lo Sheng tersenyum tipis dan menebaskan pedang panjang di tangannya lagi. Jika Anda ingin belajar, saya bisa mengajari Anda. Oke. Anda bahkan lebih gila dari saya saat itu. Mendengar kata-kata Lo Sheng, prajurit iblis itu tersenyum bukannya marah, dengan kekaguman di matanya. Namun di bawah pedang ini, pedang raksasa di tangan Lo Sheng hancur. Tapi pedang besar yang diayunkan untuk sementara waktu adalah senjata yang lebih rendah. Jadi pedang itu juga hancur oleh tabrakan pedang itu. Prajurit iblis melihat pemandangan ini dan memanfaatkan situasi ini. Tujuan keberadaannya bukanlah membunuh Lo Sheng dalam sekejap dengan satu mata. Pedang panjang itu diambil dengan ringan dan ada pedang yang terbang menuju Lo Sheng di tanah tidak jauh dari sana. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan gerakan saya. Pedang Anda. Segera dia mengayunkan 3 pedang. Kemudian awan gelap tebal di langit terbagi oleh energi pedangnya. Setelah pedang ditebas, prajurit iblis itu berkata dengan suara dingin. Pedang saya adalah penguasa, dan apa yang saya kejar sepanjang hidup saya adalah kekuatan penguasa. Saya, Mo Chen, memasuki Tao dengan pedang.
dan saya dengan sungguh-sungguh menghormati jalan dewa, sehingga saya bisa mendapatkan keilahian Vajra. Tepat ketika kata-katanya jatuh, awan tebal terpotong-potong dan sinar matahari menembus awan. Tapi rasanya seperti awan mulai cerah. Pada saat yang sama, energi pedang tak terlihat turun dari langit dan berkumpul di Loseng. Segera Loseng menunjuk ke langit dengan pedang panjangnya dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia membiarkan momentum energi pedang ini mengancamnya. Tetapi Loseng tetap bergeming. Bagaimanapun, menggunakan pedang Yisen berarti memutus semua emosi. Menghadapi energi pedang yang turun dari langit. Meskipun Loseng kecil, hal itu pada gilirannya membuat orang merasa meremehkan rakyat jelata. Meskipun tekanannya besar, hal itu diabaikan oleh Loseng. Tepat ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dan terus mengaduk Loseng. Energi pedang ini seperti arus deras di sungai, dan Loseng adalah batu di tengah arus deras. Berdiri di dalamnya tidak bergerak, seolah-olah arus deras ini tidak berbahaya bagi Loseng, sehingga secara alami energi pedang itu terpisah ke arah kedua sisi. Setelah sekian lama, akumulasi tebal di langit kembali tertutup. Dan tidak ada energi pedang yang pernah terlihat jatuh dari langit. Loseng menatap lurus ke arah dewa sejati bernama Mochen di depannya. Dia telah menarik diri dari keadaan membunuh emosi dan matanya sedikit lebih pintar. Mochen memperhatikan perubahan Loseng dan tertawa keras. Anda tidak cocok dengan jalan dewa saya, dan Anda sudah memiliki jalan dewa Anda sendiri. Tetapi jalan dewa yang Anda kembangkan ditakdirkan untuk menjadi bukan apa-apa. Bagaimanapun di alam semesta ada batasan kekuatan yang tidak terlihat. Misalnya, dalam praktek hukum api, tingkat tertinggi adalah tingkat ke-10, dan tingkat ke-10 adalah kesempurnaan. Namun para pejuang alam laut dewa paling banyak dapat berkultivasi hingga tingkat ke-5. Alam dewa dapat mencapai tingkat ke-6. Alam transformasi dewa dapat mencapai tingkat ke-7. Master alam dapat mencapai tingkat ke-8, dan dewa surgawi dapat mencapai tingkat ke-9. Dan inilah kekuatan batas-batas yang sulit untuk dilintasi. Namun beberapa penguasa surgawi membawa takdir mengenai hukum sistem api, dan mereka dapat mempraktekkan hukum sistem api dengan sempurna, yaitu mereka dapat mempraktekkan hukum sistem api hingga tingkat ke-10. Kesempurnaan semacam ini secara khusus mengacu pada kesempurnaan di bawah lingkaran surga ini. Tetapi ini bukanlah kesempurnaan yang sebenarnya. Karena ada tingkat yang lebih tinggi di atas tingkat ke-10, yang merupakan tingkat yang tidak dapat disentuh, atau bahkan dipahami oleh banyak makhluk di dunia ini. Jadi, jika seseorang ingin mencapai tingkat ini, dia harus melampaui putaran surga ini dan menjadi dewa sejati. Tetapi tidak semua orang bisa mengembangkan dewa sejati. Karena bunga teratai yang melayang di kepala banyak pejuang mengumumkan secara langsung kemungkinan makhluk hidup untuk melintasi jalan surga. Setiap prajurit mempraktekkan Shinto yang berbeda. Misalnya, 5 elemen Shinto atau Shinto segel salju. Kalau tidak salah, yang Anda latih adalah Shinto pemutus emosi, kata Mochen enteng. Menurut emosi, apakah ini semacam jalan dewa? Loseng secara samar-samar telah menyentuh inti dari jalan dewa memutus emosi, sehingga dia dapat menggunakan pedang Yisen untuk mendapatkan efek seperti itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa memutus emosi juga merupakan metode pencerahan pedang Yisen. Dan itu hanya cara untuk memahami. Iya, Shinto memutus emosi adalah Shinto yang sangat kuat, tetapi itu juga merupakan jalan terlarang. Mochen melanjutkan. Jika Anda benar-benar berhasil berlatih dengan cara ini, Anda akan dibakar dengan murka para dewa. Jadi, jalan dewa ini tidak disarankan. Sepertinya, karakter Mochen ini adalah takdir khas pahlawan.
Pada awalnya dia adalah eksistensi yang tak kenal takut di alam semesta dan masuk jalan dewa yang berdaulat. Tapi kali ini ketika dia menyebut Shinto memutus emosi, wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Benarkah? Mata Loseng sedikit berkedip. Jelas, kepribadian Loseng benar-benar berbeda dari Mochen. Secara alami, dia tidak sombong seperti Mochen. Tetapi Loseng memiliki ketahanan yang sangat kuat dalam hati seni bela dirinya. Namun menghadapi nasihat dewa sejati, Loseng akan berpikir dengan hati-hati. Tetapi kata-kata ini tidak dapat mengubah niat awal Loseng. Mochen mungkin juga melihat apa yang dipikirkan Loseng dan hanya tertawa dan mengelambaikan pedang besar di tangannya. Saya hanya mengatakan ini saja. Pergilah. Keluar. Kota yang sepi ini adalah medan perang, dan pasukan iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba menghilang, dan Loseng kembali ke koridor kaisar lagi. Namun dalam nyala api obor yang membara, jejak jiwa Mochen menatap sosok Loseng yang mundur, tetapi terus berpikir. Orang ini adalah orang yang tidak memiliki takdir. Apakah orang yang tidak memiliki takdir ini kebetulan mempraktikkan Shinto pemutus emosi? Tidak. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak memiliki takdir. Takdirnya seharusnya dikaburkan oleh seseorang dengan kekuatan supernatural yang besar. Hanya karena dia ingin mencuri langit dan mengubah hari. Apa tujuan mereka sebenarnya? Hanya saja, Loseng tidak tahu bahwa Mochen memiliki pemikiran seperti itu. Jadi ia hanya berjalan santai di koridor dan terus mengamati mural di kedua sisi koridor. Dan yang terekam dalam mural ini adalah kehidupan Mochen. Orang ini juga merupakan anomali besar di antara klan iblis. Hidupnya sangat bergelombang dan dia ditolak oleh klan iblis. Karena klan iblis dalam bahaya, dia kembali ke klan iblis dan menyelamatkan klan iblis dari api dan air dengan kekuatan satu orang. Dan semua itu direkam dalam bentuk moral. Tentu saja ada moral di dalamnya, yaitu pemandangan yang dialami Loseng dalam ilusi api. Mochen ini benar-benar pernah menjaga kota terpencil dengan kekuatan satu orang, dan dia menghadapi pasukan puluhan juta iblis sendirian. Menjaga kota terpencil itu selama 3 tahun penuh. Bukan kebetulan orang ini menjadi dewa sejati. Orang lain mungkin mengandalkan keberuntungan untuk menjadi dewa, tetapi keberuntungan orang ini sangat buruk, sehingga pada akhirnya dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Sungguh mengagumkan. Loseng juga mengatakan bahwa ini tidak mengecualikan semua orang di ras iblis. Meskipun sekarang hampir tidak ada prajurit ras iblis yang baik yang ditemui Loseng. Ras ini selalu memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Setelah Loseng melihat moral itu, dia melanjutkan ke depan. Kali ini sebuah obor muncul lagi di koridor depannya. Dewa sejati ketiga, Shen Buyue. Dia adalah sosok yang memasuki jalan dewa dengan seni bela diri ilahi miliknya sendiri. Dia lahir 6 generasi yang lalu dan surgawinya dihancurkan. Kemudian dia bereinkarnasi satu demi satu dan dilupakan oleh sejarah. Dewa sejati keempat, Lan, memasuki jalan kematian terakhir. Sosok yang lahir 3 generasi lalu yang tertinggi dari klan Yoye setelah melewati dewa sejati kelima. Loseng melangkah semakin jauh di koridor kaisar. Di bawah aura para dewa sejati inilah dia merasakan tekad dan karakteristik mereka untuk masuki Tao. Mungkin para dewa sejati ini mengejar tujuan yang berbeda dan kepribadian mereka benar-benar berbeda. Tetapi pada akhirnya mereka memiliki hati yang mengejar yang tertinggi dan bahkan melampauinya, sehingga kemungkinan untuk melampaui jalan surga. Jadi, saya tidak akan menyerah. Seperti yang dikatakan Mochen, cara dewa pembunuh emosi ini tidak dipilih oleh Loseng, tetapi karena dia telah memulai jalan ini. Loseng tidak akan menyesal di dalam hatinya. Bagaimanapun ini adalah obsesi yang dimiliki Loseng.
Setelah melewati dewa sejati ke-6 dan yang ke-7, semakin Loseng masuk ke dalam, semakin kuat aura yang memancar dari koridor kaisar. Namun dewa sejati juga punya kekuatan dan kelemahan, karena Loseng juga dapat menilai kekuatan mereka yang sebenarnya dan momentumnya. Semakin jauh dewa sejati melangkah, semakin kuat jadinya, dan kesulitan ujian ini menjadi lebih tinggi. Namun pada akhirnya tidak ada jalan dewa yang cocok dengan Loseng. Tepat ketika Loseng melewati koridor kaisar ke-10, mata Loseng menatap nyala api di depannya. Nyala api berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat, berayun dengan cepat di pupil Loseng. Pada saat yang sama, Loseng merasakan perasaan akrab dari jiwa dalam nyala api. Api ini, tanpa berpikir panjang, Loseng maju selangkah lagi. Duar! Nyala api meledak di depan mata Loseng lagi. Saat Loseng membuka matanya, ekspresinya terkejut. Tiba-tiba muncul di wajahnya sebuah gunung besar dipenuhi dengan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang pembunuhan. Ketika Loseng menyadari niat pedang sempurna, dia telah masuki gunung pedang pembunuh. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam nyala api ini dia akan kembali ke gunung pedang pembantaian. Tidak, ini bukanlah gunung pedang pembunuhan yang sebenarnya, karena lingkungan ini diciptakan oleh tanda jiwa pengetahuan. Loseng mengamati dengan sangat hati-hati di koridor kaisar. Bagaimanapun ilusi yang diciptakan oleh tanda jiwa para dewa sejati ini seharusnya menjadi pemandangan paling mengesankan di dunia. Misalnya, debu ajaib yang menjaga kota yang terisolasi, atau alam bersalju yang hujan dingin. Ini mungkin adalah kesan yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh para dewa sejati ini. Tapi, gunung pedang pembunuh baru lahir dalam putaran evolusi ini. Dan orang yang memiliki tanda yang tak terhapuskan di gunung pedang pembunuh adalah Yijian Tianxun. Dan nama ini tiba-tiba muncul di benak Loseng. Lagi pula, Yijian Tianxun meninggalkan sebuah puisi di alam laut oranye yang menggabungkan pemahaman utamanya tentang pedang Yisen ke dalamnya. Dikatakan bahwa Tianxun ini telah menghilang. Jika dia mati, takdirnya akan hilang dan mahkota takdir yang baru akan terkondensasi kembali. Dari sini dapat dinilai bahwa Yijian Tianxun belum mati. Sejak Loseng melihat gunung pedang pembunuh di sini, apakah itu berarti Yijian Tianxun telah menjadi dewa sejati? Terlebih lagi, dia juga menjadi dewa sejati dengan jalan dewa pembunuh emosi. Tapi, ini hanyalah penilaian Loseng sendiri. Mungkin ada tokoh top lainnya di gunung pedang pembunuh. Mereka yang telah mendaki ke dewa sejati. Jadi belum tentu Yijian Tianxun. Tapi Loseng menganggap kemungkinan ini adalah yang terbesar. Berdiri di kaki gunung, Loseng melihat ke atas gunung dan melihat sosok samar di puncak gunung pedang pembunuh. Naik! Terlepas dari apakah orang ini adalah Yijian Tianxun, Loseng juga akan mengetahuinya. Saat Loseng maju, pedang panjang terangkat dari tanah dan terbang menuju Loseng. Tapi itu hanyalah senjata misterius. Loseng mengulurkan kedua jarinya dan menjepit ujung pedang ke ujung jarinya. Senjata misterius itu tidak bisa bergerak. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata misterius itu kehilangan spiritualitasnya. Kemudian, dia hanya memegang pedang panjang biasa ini dan berjalan menuju gunung. Ketika Loseng mendaki gunung pedang pembunuh, dia ketakutan di setiap langkahnya. Tapi sekarang rasanya seperti melangkah ke tanah tak berpenghuni. Pedang panjang itu terangkat dari tanah dan menembak ke arahnya. Tapi Loseng menjentikkannya dengan tangannya, seolah-olah dia sedang mengusir yang lemah. Tapi Loseng juga memiliki banyak emosi ketika dia mengunjungi kembali tempat lamanya. Meskipun itu hanya ilusi dan bukan gunung pedang pembantaian yang sebenarnya.
Segera setelah itu, Loseng sudah mendaki lereng gunung. Kemudian matanya menatap tempat tidak jauh dari sana. Disinilah Loseng menemukan pedang panjang Sun, tapi dia tidak melihatnya. Setelah berjalan beberapa kaki lebih jauh, Loseng melemparkan pedang panjangnya ke sini. Tetapi setelah lewat, Loseng masih belum melihatnya. Ilusi ini bukanlah gunung pedang pembantaian yang sebenarnya. Ilusi ini berasal dari tanda jiwa dewa sejati. Sekuatir ini adalah pemandangan dari masa lalu. Mungkin 100.000 tahun, sejuta tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Jadi mustahil untuk menemukan pedang panjang saya sendiri. Pada saat ini, sebuah pedang panjang melayang ke langit satu demi satu. Ketika mereka mencapai lereng gunung, pedang panjang yang menyerang Loseng sudah menjadi pedang abadi. Kemudian Loseng mengayunkan pedang panjang misterius di tangannya dan mengguncang pedang panjang yang menyerangnya satu demi satu dan terus maju. Lagi pula, dia ingin mendaki ke puncak gunung dan bertemu orang itu. Namun pedang yang menyerangnya tingkatannya. Karena semakin tinggi Loseng pergi, semakin tinggi tingkat pedang panjang yang dimasukkan ke dalam gunung. Dan serangan spontan dari pedang panjang itu menjadi semakin tajam. Dan metode serangannya pun lebih beragam. Shinto pembunuh emosi. Sebenarnya ini juga semacam ilmu pedang. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi dewa dengan berlatih ilmu pedang lainnya. Pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Loseng. Sama seperti yang pernah dia temui sebelumnya. Shinto yang mereka masuki juga beragam. Bukankah itu berarti Shinto tidak memiliki metode budidayanya tertentu? Selama Loseng mempraktekkan suatu metode semacam ekstrim dan melampaui batas jalan surgawi, dia mungkin dapat mencapai jalan dewa. Dengan cara ini pasti ada banyak sekali jalan dewa di dunia ini. Tapi mengapa Shinto membunuh emosi disebut jalan terlarang? Di tengah pemikiran yang kacau, Loseng secara bertahap berjalan ke puncak gunung. Saat ini, yang duduk di puncak gunung ini adalah seorang pria parubaya berjanggut panjang, dengan pedang pendek yang melayang di sampingnya. Pedang itu panjangnya 2,5 kaki, berwarna putih, dengan bilah yang polos dan bersahaja, serta kejamanannya yang tertahan, sehingga sulit bagi siapapun untuk membedakannya. Pedang Yisen? Alis Loseng sedikit terangkat. Meskipun dia sudah menebak bahwa orang yang berada di puncak gunung adalah Yi Jiantiansun. Melihat pedang Yisen yang disebutkan Yulo, sekarang menegaskan identitasnya. Namun karena Yi Jiantiansun ini muncul di koridor kaisar, dia seharusnya disebut dewa sejati Yijian. Di bawah suara dengungan, pedang Yijian setinggi 2 kaki tiba-tiba berputar di udara dan terbang menuju Loseng. Dan Loseng juga sangat familiar dengan pedang putih ini. Di depan batu besar di alam laut oranye, Loseng juga disiksa oleh bayangan pedang putih. Melihat pedang itu terbang ke arahnya, Loseng tidak ragu sama sekali. Dan senjata misterius di tangannya dengan ringan memblokir pedang itu dan menangkisnya. Tapi, bagaimana bisa pedang panjang misterius itu bertabrakan dengan pedang Yisen? Jadi dengan suara dak, pedang itu langsung hancur. Namun ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali. Saat dia mengangkat tangannya, ada pedang panjang lain di tangannya. Pedang ini adalah artefak kelas 1 yang baru saja dia tangkap. Di gunung pedang pembunuh ini tidak ada artefak tertinggi. Tampaknya prajurit yang memiliki artefak tertinggi tidak perlu memasuki gunung pedang pembunuh. Untuk memahaminya, jadi tentu saja dia tidak akan memasukkan pedang ke sini. Segera Loseng mengayunkan pedang panjangnya dan bertabrakan dengan pedang Yi dari awal hingga akhir. Yi Jiantiansun tidak pernah membuka matanya dan sepertinya tidak tertarik pada Loseng. Sebaliknya, Loseng tidak tertarik pada penguasa surgawi sebelumnya, tetapi dia sangat tertarik pada penguasa surgawi pedang Yi. Tetapi pada saat ini, pedang Yi setinggi 2 kaki secara otomatis melindungi tuannya, sehingga kapanpun Loseng akan pergi ke puncak gunung, itu dia secara otomatis dipaksa mundur oleh pedang Yi.
lintasan tarian pedang Yi sangat lincah dan sulit untuk dilawan. Bahkan jika Lo Sheng menggunakan gerakan wuxi, dia hanya bisa memblokir pedang Yi. Tetapi Yi Jian Tianxun masih tidak membuka matanya. Melihat pemandangan ini, Lo Sheng bertahan kening dan matanya sedikit menyipit. Kemudian kilatan niat pedang tiba-tiba keluar untuk membunuh. Tapi Lo Sheng biasanya hanya menggunakan jurus pedang ini pada saat kritis. Bahkan ketika menghadapi Ji Lu Sui, dia tidak pernah menggunakannya. Tetapi menghadapi dewa-dewa sejati ini, Lo Sheng tidak akan menahan diri sama sekali. Karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menahan diri. Setelah pedang itu ditusukkan, kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung mengempaskan pedang Yi. Saat Lo Sheng menebas pedang ini, Tianxun Yijian tiba-tiba membuka matanya. Bahkan ada sedikit keheranan di matanya. Lo Sheng memegang tangannya dan membungkuk kepada Yijian Tianxun, kemudian berjalan ke depan. Namun sebelum Lo Sheng dapat berbicara, Yijian Tianxun memimpin dan berkata, "Siapa nama Anda?" "Junior Lo Sheng," jawab Lo Sheng ringan. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Yijian Tianxun bertanya. "Yijian Tianxun," jawab Lo Sheng. Yijian Tianxun memandang Lo Sheng dan berkata dengan beberapa nafas, "Nama saya Chen Huang Yijian. Saya menggunakan pedang saya untuk membuktikan Tao dan masuki jalan dewa membunuh emosi." Jelas, Tianxun hanyalah gelarnya. Chen Huang Yijian adalah nama aslinya. Sekarang dia telah menjadi dewa sejati, jadi tidak pantas lagi menyebutkan Tianxun. "Anda sepertinya mengikuti jalur ilmu pedang saya." Yijian Tianxun memandang Lo Sheng dan bertanya, "Ya, Senior Yijian." Lo Sheng mengangguk. Ada senyuman di wajah Chen Huang Yijian. Dia masih duduk di puncak gunung. Ketika dia melulurkan tangan dan meraihnya, pedang Yijian setinggi 2 kaki itu terbang terbalik di tangannya. Dia menusuk ke arah Lo Sheng dengan pedang ini, dan di pedang ini ada cahaya hijau. Tapi cahaya hijau ini juga merupakan niat pedang. Hanya saja, niat pedang ini 1000 kali lebih murni dari niat pedang yang dipahami oleh Lo Sheng. Karena ini adalah niat pedang terhebat. Namun dalam menghadapi pedang ini, Lo Sheng tidak ragu sama sekali. Bagaimanapun dia tidak pernah merasakan niat membunuh apapun dari Chen Huang Yijian. Dan dia juga tahu bahwa pihak lain hanya mencoba untuk menguji. Jadi dia juga menusuk dengan pedangnya. Namun jurus pedang keduanya hampir identik. Pedang yang paling sederhana juga merupakan pedang yang paling ekstrim. Tapi pemahaman Lo Sheng tentang pedang Yisen masih kurang, dan niat pedang belum mencapai titik ekstrim. Sebelum kedua pedang itu bertabrakan, Chen Huang Yijian menariknya kembali. Tetapi saat dia menariknya kembali, pedang Yisen menusuknya lagi. Namun Lo Sheng juga tidak ragu-ragu. Pedang panjang Chen Huang Yijian dicabut dan Lo Sheng juga mencabutnya. Dan Lo Sheng juga menusuk kembali. Sekarang, kedua orang ini saling menikam di udara, tapi tidak ada gerakan pedang yang sebenarnya. Meskipun tebasan pedang telah mencapai 100.000 pedang, tapi Lo Sheng tidak pernah tahu dia lelah, dan Chen Huang Yijian juga cukup sabar. Bagaimanapun ini adalah ujian, pelatihan, dan pengajaran dalam hati. Setelah 1.000.000 pedang, Chen Huang Yijian tiba-tiba menghentikan tangannya dan memandang Lo Sheng dengan acuh tak acuh. "Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa seseorang benar-benar dapat melihat melalui puisi yang saya tinggalkan. Junior ini hanyalah seorang yang beruntung," jawab Lo Sheng. "Tidak." Chen Huang Yijian tersenyum tipis. "Tidak, angka keberuntungan juga bisa menjadi angka tetap. Jadi seseorang pasti mendorong Anda dari belakang Anda." Mendengar ini, Lo Sheng menunjukkan keraguan. "Seseorang mendorong saya dari belakang?" "Tapi saya tidak tahu siapa itu, dan saya tidak tahu apa rencananya. Tapi ini harus diatur untuk orang ini," lanjut
Cheng Huang Yijian. Berbicara tentang ini, alis Loseng berkerut. Dia tidak bisa memahami misteri kata-kata Cheng Huang Yijian, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun dia bukan seorang fatalis. Bahkan jika dia berada dalam kesulitan yang tidak dapat diubah, dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya. Setidaknya nasibnya selalu ada di tangannya. Namun perkataan Cheng Huang Yijian memberikan penjelasan lain. Melihat wajah Loseng yang sedikit kusut, Cheng Huang Yijian hanya tersenyum ringan. Namun, ini bukan masalah. Saya menebaknya. Lalu dia bertanya lagi. Daun teratai yang Anda buka. Berapa banyak daun yang sudah terbuka? 9 lembar daun Hinayana, 26 lembar daun Mahayana. Jawab Loseng jujur. Mendengar jawaban Loseng, Cheng Huang Yijian mengangguk lagi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, alam laut telah membuka 35 daun, jadi tidak butuh waktu lama lagi Anda untuk mencapai Taoisme, kata Cheng Huang Yijian sambil menghela nafas dalam-dalam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.